Nah, selanjutnya adalah nyatakan luas daerah yang dari sebagian 3 lipat yang polar. Nah, pertama kita gambar dulu batas-batasnya. Jadi ada lingkaran dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dan y sama dengan 2 itu adalah lingkaran dengan R-nya itu adalah akar 2. Karena bentuknya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga R-nya adalah akar 2. Jadi kita buat lingkaran dengan jari-jari akar 2. Jari-jarinya akar 2. Sekitar sini lah pokoknya akar 2. Minus akar 2. 1. Jadi kita buat gini, dengan jari-jarinya adalah, pokoknya harusnya bentuknya lingkaran, dengan jari-jarinya adalah akar 2. Nah, terus dengan garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 berarti kan tadi di sini nih. Ini adalah garis Y sama dengan 1. Nah, berarti daerah yang diarsis kan berarti ada di daerah sini. Terus, oh ya, ada di kuadran 1, berarti dia di sini. Ini adalah daerah yang dibatasi oleh kedua persamaan. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan si integral lipatnya dalam koordinat polarnya, yaitu integral si ini kan untuk batas R-nya di akar 2. Dari akar 2 sampai 1 sampai bentar. Berarti buat mencarinya berarti ini kan kita dapat ada Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 ini adalah bisa kita ganti jadi kalau kita konversi ke yang koordinat polar jadinya R sin theta sama dengan 1. Berarti kan R-nya sama dengan 1 sin theta. Berarti R-nya adalah kosekan theta. Nah, R kosekan theta itu dari sini berarti memenuhi pada Y sama dengan 1 sampai dia di sini berarti dia udah sampai dengan R-nya si lingkaran. Jadi batasnya itu dari CSC theta sampai dengan jari-jarinya lingkaran yaitu akar 2. Jadi kan yang lebih panjang tuh jari-jarinya lingkaran paling maksimum. Itu adalah si akar 2. Maka dari itu kita buat batas R-nya dari si kosekan theta buat yang garis Y sama dengan 1 ini masing-masing di sini sampai dia R-nya maksimum yaitu akar 2. Terus kalau buat tetanya kita bisa nyari dari ini kan ada R sama dengan akar 2. Terus di sini ada R sama dengan 1 sin theta. Kita bisa sama denganin. Jadi 1 sin theta sama dengan akar 2. Terus berarti sin theta adalah 1 akar 2. Di mana ini sama dengan setengah akar 2. Kan kalau tetanya setengah akar 2 berarti kalau sin tetanya ada setengah akar 2 berarti tetanya adalah pi per 4 kan. Nah, berarti kita bisa nulis batasnya dari pi per 4 sampai ke pojokan yang di sini sampai yang tegak lurus di sini kan adalah pi per 2. Berarti pi per 4 sampai batas yang atas adalah pi per 2. Nah, berarti daerah yang diarsis adalah ini DA, EDR, DTR, DR, D theta. Ini jika ditulis dalam koordinat polar.
Jadi ini adalah luas daerah sebagai integral lipat dalam koordinat polar. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi begitu, saya kira sudah jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Selanjutnya, tentukan solusi umum dari Y double aksen plus 4Y dengan 0. Ini kan berarti gampang ya, tinggal mencari solusi homogennya saja karena sudah dalam persamaan linear, persamaan diferensial yang homogen. Terus berarti kita tinggal solusi homogen, yaitu dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik yang tadi itu sudah dijelaskan, kita misalkan jadi R kuadrat plus 4R sama dengan 0. Maaf. Plus 4 sama dengan 0. Berarti R kuadratnya adalah minus 4. Maka R-nya bisa kita tulis adalah plus minus 2I. Nah, ketika kita menemukan suatu akar R adalah A plus minus BI, itu kita bisa menulis solusi homogennya adalah E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sinus X. Nah, karena di sini A-nya adalah 0, di sini tidak ada nilai A. Maka yang ada hanyalah nilai B. Jadi ini adalah 1. E pangkat 0 dikali X kan E pangkat 0 atau 1. Jadi solusi homogennya adalah cuma tinggal sisa yang ini, yaitu C1 cosinus 2X ditambah C2 sinus 2X. Jadi hanya begitu saja untuk solusi umum dari Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Apakah ada yang ditanyakan? Jadi kita lanjut ke nomor yang terakhir. Ini tentang mencari keliling maksimum. Yang pertama, kita baca dulu soalnya, akan dicari keliling maksimum dari segitiga siku-siku yang luasnya 8. Yang pertama, A, tuliskan model matematika dari permasalahan di atas dengan menuliskan fungsi apa yang akan dimaksimumkan beserta fungsi kendalanya. Jadi, pertama kita misalkan dulu aja. Jadi ada segitiga siku-siku yang luasnya 8. Misalnya ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z. Berarti luasnya 8 berarti adalah luas alasnya dikali tingginya karena dia adalah segitiga siku-siku. Berarti setengah XY adalah 8. Atau setengah XY min 8 sama dengan 0. Maka setengah XY min 8 sama dengan 0 ini bisa dijadikan sebagai fungsi kendala. Yaitu misalnya GXY adalah setengah XY min 8. Ini sebagai fungsi kendalanya. Lalu yang harus kita maksimumkan adalah kelilingnya.
keliling segitiga kan X plus Y plus Z. Berarti fx, y, z adalah X plus Y plus Z. Nah, ini adalah fungsi yang akan dimaksimumkan. Nah, itu untuk yang A. Terus yang B kita selesaikan dengan metode pengalih Lagrange. Jadi pengalih Lagrange tuh bentuknya seperti ini. Bentuk nabla F sama dengan lambda dikali nabla G. Di mana nabla yang G ini adalah fungsi kendalanya. Sedangkan nabla yang F ini adalah fungsi kita yang akan kita cari nilai maksimumnya atau fungsi yang akan dimaksimumkan. Jadi untuk nabla F ini kita turunkan masing-masing jadi Fx sama pertama kita mencari turunannya terlebih dahulu masing-masing terhadap X dan terhadap Y. Jadi seperti ini Fx. Misalnya yang tadi Fx-nya adalah X plus Y plus Z. Berarti kalau diturunkan jadi Fx-nya adalah 1. Terus kalau Fy berarti turunan terhadap Y-nya adalah 1 juga. Terus kalau fungsi kendalanya, jika G diturunkan terhadap X, hasilnya adalah setengah Y min 8. Sedangkan jika G diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah setengah X min 8. Nah, lalu kita memakai metode dari Lagrange. Jadi bentuknya jadi Fx sama dengan lambda dikali Gx, Fy sama dengan lambda dikali Gy. Jadi Fx-nya adalah 1 sama dengan lambda dikali setengah, ini berarti 8-nya hilang, maaf ya Pak. Berarti 8-nya karena dia turunkan, karena dia konstanta berarti hilang. Harusnya ininya hilang. Tinggal setengah Y dan setengah X. Tadi salah menurunkan. Jadi 1 sama dengan lambda dikali setengah Y. Terus yang ini masukin aja 1 sama dengan lambda dikali setengah X. Nah, lalu lambda, misalnya ini lambda 1, lambda 2. Nah, kita tinggal menyamakan lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Jadi, pindahin aja, pindah ruas. Jadi 2 per Y. Sama dengan lambda 2-nya adalah 2 per X. Kan jadi kita tahu kalau seperti ini berarti kan Y dan nilai X-nya harus sama. Berarti Y sama dengan X. Nah, karena Y sama dengan X, baru Y sama dengan X ini kita substitusikan ke fungsi kendala kita. Fungsi kendala kita adalah setengah XY sama dengan 8. Lalu kita masukin Y sama dengan X, substitusikan aja ke dalam. Jadi setengah X kuadrat sama dengan 8. Sehingga nilai X kuadrat adalah 16. Jadi X-nya bisa ada 2 plus minus 4. Namun, jadi minus 4 tidak memenuhi. Karena X tadi kan kita misalkan sebagai panjang dari suatu ala segitiga. Nah kan nggak mungkin panjang dari segitiga itu minus. Nah maka dari itu kita ngambil X-nya adalah 4. Jika X-nya adalah 4, berarti kan tadi kita dapat juga Y sama dengan X. Berarti kan Y-nya juga adalah 4. Untuk mendapatkan nilai Z, berarti kita harus, karena dia adalah segitiga siku-siku, kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Berarti Z-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini dari Pitagoras biasa. Sehingga didapatkan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 32 atau sama dengan 4 akar 2. Nah, dapatlah semuanya, semua X, Y, Z-nya. Terus yang ditanyain adalah keliling maksimumnya. Berarti keliling maksimumnya adalah pertambahan dari X tambah Y tambah Z. Jadi keliling maksimumnya adalah X tambah Y tambah Z. Atau 4 tambah 4 tambah 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah 8 ditambah 4 akar 2. Ya.
Nah, terus kan kalau metode Lagrange ini kan belum tentu nih dia maksimum atau minimum. Nah, hal ini dibuktikan dengan misalnya ya kita punya setengah X sama dengan 8. Nah, berarti kita pakai aja misalnya X1 Y-nya 16. Itu kan jawabannya nanti setengah X 8. Tapi jika ditambahkan semua, nanti ketemunya akan misalnya ya dengan satu Y 16. Nah, berarti kan nilai Z-nya akar 1 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sekitar 25, akar 257. Ini kalau dijumlahin kan berarti kan X tambah Y tambah. Terus kalau pakai yang Lagrange tadi 18 akar 4 akar 2 itu jawabannya 13. Berarti jadi salah nih sebenarnya. Ini kalau X sama dengan 1 Y sama dengan 16 nggak akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Karena ini kayak contohnya apa ya, sebentar. Jadi intinya kalau ingin menentukan metode Lagrange sebenarnya harus lain untuk menentukan dia atau minimum. Jadi belum mendapatkan perbandingannya ya sebentar. Jadi intinya jika kita menggunakan metode Lagrange nanti ketemunya keliling kita yang entah ini maksimum atau minimum adalah X plus Y plus Z, di mana jawabannya adalah 4 plus 4 plus 4 akar 2 atau 8 plus 2 akar 2 atau sekitar segini. Nah, sebenarnya ini belum bisa ditentukan nilai maksimum atau minimumnya, tapi jika ini maksimum. Tapi harusnya sudah memenuhi jawaban dari soal yang ada di sini. Jadi apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman?